wabarakatuh. Yes, kami dari kelompok pertama. Saya Adam Maulana. Saya Muhammad Najib Ardiansyah. Saya Fatma Maria Ulfa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang ada di e-learning yang sudah diberikan pada kemarin. Ya, yang topik itu judulnya apa, Mas Adam? Mengapa organisasi itu sulit berubah? Nah, di video kali ini kita akan membuat video 2 tag. Yang pertama kita melakukan kuis jawab sama anggota kelompok, dan video kedua kita akan melakukan wawancara orang random lah, non kelas ini. Orang asing yang bukan anggota kelas itu. Ya, benar. Ya, mungkin kita persingkat aja waktunya, langsung saja kita mulai. Untuk sesi saja pertama, kita akan melakukan pengocokan angka ya, pengocokan pertanyaan. Pertanyaan, oke. Yang pertama, Aku yang ini aja. Mengapa organisasi itu sulit berubah? Oke, mengapa organisasi itu sulit berubah? Untuk ini sesuai topik ya. Yang pertama karena mungkin pada awalnya anggota tim semuanya itu merasa nyaman dengan kebijakan yang sekarang. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan itu agak berat dikarenakan ya tadi udah merasa nyaman dan kebijakannya udah baik-baik aja. Lalu sebenarnya mereka itu tidak sulit untuk berubah, tapi tidak mau aja sih sebenarnya, karena ya itu tadi organisasi sulit berubah ya mungkin karena semua anggota tim itu tidak mau mengambil resiko, yang dimana ya katakan contohnya seperti ini, katakan kita berangkat kerja, kalau telat itu tidak ada apa-apa, lalu pihak perusahaan mengganti perubahan tersebut yang telat per menitnya bayar 1.000 gitu ya. Nah, semua anggota pastinya keberatan kan dengan kebijakan tersebut, karena apa? Mungkin ada yang rumahnya jauh atau macet di perjalanan dan lain-lain. Nah, padahal kedisiplin para atasan itu tujuannya mendisiplinkan para karyawan agar tidak telat dan lebih produktif gitu kan. Nah, para anggota tim itu tidak mau mengambil resiko karena ya itu tadi merasa kurang apa sih jenenge lali aku kurang nyaman pada kebijakan tersebut. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. baik itu Mbak Fatma ya. Pertanyaan kedua, ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk berubah di kalangan pemimpin senior yang sulit beradaptasi? Caranya ya Mas. Iya. Pada dasarnya manusia itu kan sulit berubah ya. Tapi kita itu bisa menumbuhkan kesadarannya untuk berubah, yaitu dengan cara mendekatkan pendekatan yang namanya mastermind, yaitu kita tidak mengganti orangnya, namun kita bisa menumbuhkan awareness dan komitmen awareness dan komitmen dengan melalui refleksi pola pikir. Nah, ketika para pemimpin itu sadar akan kondisi organisasi dan peran organisasi di suatu perusahaan tersebut, maka pemimpin itu dukungan itu otomatis berubah, meningkat secara alami, gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga siapa? Ada pertanyaan ketiga, yaitu untuk Mbak Puput. Apakah perubahan organisasi sebaiknya dimulai dari sistem, struktur, atau dari mindset pemimpin? Nah, di dalam video ini tuh menegaskan bahwa perubahan itu sebaiknya itu dimulai dari mindset pemimpin. Nah, sistem dan struktur itu memang penting, tapi tanpa kesadaran dan komitmen dari pemimpin,
Setiap strategi itu hanya akan menjadi blueprint tanpa implementasi nyata. Nah, dalam video tersebut itu menyebutkan bahwa organization itu is human, sehingga perubahan itu sejatinya adalah kayak seperti cara berpikir manusia di dalam organisasi, terutama pada leader sebagai arsitek of culture. Mungkin yang pertanyaan yang terakhir saya tujukan kepada Mas Adam ya. Boleh. Oke. Pertanyaan apa ini? Bagaimana menyeimbangkan 4 kemampuan berpikir agar organisasi tetap adaptif tanpa kehilangan stabilitas? Oke, jadi gini, keseimbangan kan dapat dicapai jika setiap kemampuan berpikir atau thinking ability menurut Budia sendiri kan berfungsi sesuai tahap perubahan. Ada 4 bagian ya. Yang pertama ada open-ended thinking atau warna abu-abu, yakni untuk menyatukan persepsi dan membuka ide baru. Yang kedua ada precision thinking, yakni warna hitam, untuk merancang ukuran keberhasilan yang jelas. Yang ketiga ada achiever thinking atau warna coklat, yakni untuk mendorong aksi dan pencapaian target. Yang terakhir feeling thinking, yakni warna putih, untuk memberi apresiasi dan membangun hubungan kerja yang sehat. Nah, dokter dia sendiri menekankan bahwa perusahaan tidak perlu mengganti titik awal budaya organisasi lalu melakukan pendekatan yang sesuai agar keseimbangan terbentuk. Nah, dengan cara itu organisasi bisa tetap stabil namun tetap lincah atau agil menghadapi perubahan. Jadi menurut saya itu Mas Najib. Oke. Jadi sudah selesai untuk tag video yang pertama, yakni sesi kuis. Lalu kita akan melakukan tag video kedua, yakni mewawancarai orang asing. Halo Mas Najib. Halo, oke, kita lanjut ke video yang kedua tentang sesi wawancara. Gimana hasil wawancaranya kita? Yuk, langsung kita simak videonya. Silakan. Nah, kali ini kita bersama dengan Mbak siapa? Afriana. Mbak Afriana dari Produk mana? Dasar. Jadi ini namanya Mbak Afriana dari Produk Manajemen semester 3. Nah, di sini kita mau mewawancarai sedikit tentang perubahan. Nah, pertanyaannya itu Kak, apa saja sih faktor utama yang membuat organisasi itu sulit dalam perubahan di era disrupsi ini? Dan bagaimana sih Kak caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Faktor yang dapat mempengaruhi itu ada banyak Mbak, tapi yang saya sebutkan ini hanya 3 ya menurut saya, yaitu budaya yang kaku, di mana yang kedua itu komunikasi yang buruk, yang ketiga itu tidak ada penghargaan terhadap inovasi. Contoh budaya yang kaku, di mana suatu perusahaan banyak warga yang milenial, di mana dengan adanya zaman yang digital semakin canggih ini, warga yang milenial ini, karyawan yang milenial ini susah untuk diajak berubah. Yang kedua, komunikasi buruk, seperti pimpinan dapat omongan dari pimpinan yang atas, yang pimpinan ini yang tengahnya ini menyampaikan ke karyawannya ini kurang valid. Nah, yang ketiga ini di mana karyawan ini yaitu menginovasikan kayak seperti peluncuran produk baru atau cara gimana lebih seperti itu. Tapi tidak ada penghargaan dari yang atasnya itu. Iya benar. Tatap matamu ketatap. Itu dengan cara memberi pelatihan yang gratis terhadap milenial. Yang kedua, melibatkan semua karyawan, apalagi yang milenial, untuk membuka forum atau kita berdiskusi bareng. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan, baik itu liburan apa bonus setiap tahun atau bagaimananya, itu merupakan apresiasi sih buat karyawan yang menciptakan inovasi yang baru. Terima kasih Mbak atas waktunya sudah mau
dan selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya. Oke, kita akan menyimpulkan dari wawancara teman kita Mbak Puput sama Mbak Fatma. Mengapa organisasi itu sulit berubah? Ya karena perubahan tidak semuanya melulu tentang hal positif ya. Menurut banyak orang, ada yang menganggap positif, tapi di sisi lain ada yang menganggap negatif. Makanya dari situ organisasi sulit berubah. Dan yang kedua, perubahan juga memerlukan adaptasi, dan adaptasi itu tidak mudah ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Saya akhiri dalam diskusi kali ini. Mohon maaf kalau jika ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.